Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Budi Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai metode membaca dan menulis permulaan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Eka Yani Winatika dan rekan saya Ida Siti Rayani. Baik, langsung saja simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Siti Rayani, NPM 1822100012. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian pembelajaran membaca menulis permulaan. Menurut Mulyasa, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Membaca permulaan merupakan tahapan proses belajar membaca bagi siswa sekolah dasar kelas awal. Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar sebagai dasar untuk dapat membaca lanjut. Menulis permulaan meliputi menulis huruf, kata, dan kalimat sederhana. Tanda baca yang dipergunakan masih terbatas pada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda seru. Selanjutnya, keterampilan MMP. Keterampilan membaca menulis permulaan merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai siswa, karena keterampilan tersebut merupakan landasan untuk mempelajari berbagai bidang ilmu yang lain. Mengingat pentingnya keterampilan tersebut, maka membaca menulis permulaan harus diajarkan pada saat anak mulai masuk sekolah dasar. Selanjutnya, tujuan MMP dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal sekolah dasar dikenal dengan istilah membaca dan menulis permulaan. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang merupakan bagian pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia menjadi dasar utama dalam usaha meningkatkan kompetensi budaya membaca dan menulis. Tujuan pembelajaran membaca dan menulis permulaan pada kurikulum tercermin dalam kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator aspek membaca dan menulis untuk kelas rendah. Tujuan MMP dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Standar kompetensi dasar membaca permulaan menurut Mulyati yakni 1A. Membiasakan sikap membaca yang benar, B. Membaca nyaring, C. Membaca bersuara lancar, D. Membacakan penggalan cerita. Standar kompetensi menulis permulaan di kelas rendah diantaranya A. Membiasakan sikap menulis yang benar, memegang dan menggunakan alat tulis, B. Menjiplak dan menebalkan, C. Menyalin menulis permulaan, D. Menulis beberapa kalimat dengan huruf sambung, E. Menulis kalimat yang didiktekan guru, F. Menulis dengan huruf sambung. Selanjutnya, metode pembelajaran MMP. Menurut Sujana, Asti, dan Mulyani menyatakan bahwa metode pembelajaran sebagai cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Metode pembelajaran dirancang untuk tujuan-tujuan tertentu. Pengajaran konsep-konsep informasi, cara-cara berpikir, nilai-nilai sosial, dan sebagainya. Guru bisa memilih beberapa metode untuk diterapkan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan. Metode-metode tersebut diantaranya adalah metode bunyi, metode eja, metode suku kata, metode global, dan metode SAS. Baik, saya Eka Yani Winatika, NPM 1822100031 akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya, Ida Siti Royani, yaitu mengenai metode pembelajaran membaca menulis permulaan. Metode pembelajaran membaca menulis permulaan sebelumnya telah disampaikan, yaitu ada beberapa metode, diantaranya metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode global, dan metode SAS, yang akan saya paparkan satu persatu.
Yang pertama yaitu metode EJA. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan dengan metode ini memulai pengajarannya dengan memperkenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dihafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Sebagai contoh, di sini ada penulisan A besar dan A kecil. Nah, sampai F dan seterusnya ya, dilafalkan sebagai A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Kegiatan ini diikuti dengan latihan menulis lambang tulisan seperti huruf A, B, C, D, E, F, dan seterusnya, atau dengan huruf rangkai A, B, C, D, dan seterusnya. Ini dalam Krisandi tahun 2018. Metode pembelajaran membaca menulis permulaan yang kedua yaitu adalah metode bunyi. Metode bunyi merupakan bagian dari metode EJA. Hanya saja dalam pelaksanaannya, metode bunyi melalui proses latihan dan tubian. Contoh, metode bunyi huruf B akan dilafalkan menjadi EB. Huruf D akan dilafalkan menjadi ED. Huruf E dilafalkan menjadi E. Huruf G dilafalkan menjadi EG, dan huruf P dilafalkan menjadi EP. Dengan demikian, jika ada kata nani, dieja menjadi N-A, na, N-I, ni, dibaca nani, seperti itu. Meski begitu, penggunaan metode bunyi ini ada kalanya memiliki kelemahan. Misalkan contohnya itu dengan fonem ng ya, gitu kan. Nah, anak-anak akan mengenal huruf tersebut sebagai n dan g, atau anak-anak akan membacanya sebagai nek gitu ya, ataupun membacanya sebagai nege lah. Baik, selanjutnya metode pembelajaran membaca menulis permulaan yang ketiga yaitu metode suku kata. Metode suku kata biasa juga disebut dengan metode silabel. Proses pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode ini diawali pengenalan suku kata seperti menggabungkan huruf konsonan B, C, D, F, G, dan seterusnya dengan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O sehingga menjadi ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Suku-suku kata tersebut kemudian dirangkai menjadi kata-kata bermakna. Misalnya, baju, cuci, daki, kaki, biru. Dilanjutkan dengan proses perangkaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat sederhana. Misalnya, kaki kuda, baca buku, cuci kaki, dan lain sebagainya. Proses perangkaian suku kata menjadi kata, kata menjadi kelompok kata, atau kalimat sederhana, kemudian ditindaklanjuti dengan proses pengupasan atau penguraian bentuk-bentuk tersebut menjadi satuan bahasa terkecil di bawahnya. Dengan kata lain, hasil pengupasan tadi dikembalikan lagi ke bentuk asalnya sebagai kata lembaga atau kata semula gitu ya. Lalu selanjutnya metode pembelajaran membaca menulis permulaan yang keempat yaitu metode global. Nah, ini ya metode global. Metode global ini bisa juga metode kalimat ya.
Biasanya dalam penggunaan metode global, ya guru membantu pengenalan kalimat tersebut dibantu dengan gambar. Nah, misalkan ini ya tulisan yang merujuk pada makna gambar. Contoh nih, materi untuk MMP yang menggunakan metode global. Yang satu kan memperkenalkan gambar dan kalimat. Ini ada kalimat ini kita gitu kan. Maka gambar yang cocok untuk menyertai kalimat itu adalah gambar seorang anak perempuan. Lalu menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata menjadi huruf. Ini gambar buku, berarti ini buku. Ini buku. Lalu menjadi huruf I, N, I, B, U, K, U. Nah, seperti itu ya. Lalu selanjutnya, metode pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode yang kelima, yaitu metode SAS. Metode ini mengawali pembelajarannya dengan menampilkan dan memperkenalkan sebuah kalimat utuh. Mula-mula, anak disuguhi sebuah struktur yang memberi makna lengkap, yakni struktur kalimat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun konsep-konsep kebermaknaan pada diri anak. Akan lebih baik jika struktur kalimat yang disajikan sebagai bahan pembelajaran MMP dengan metode ini adalah struktur kalimat yang digali dari pengalaman pembahasan si pelajar itu sendiri. Jadi yang tidak rumit dan memang sering anak dengar atau yang berkaitan dengan anak sendiri gitu, pengalaman anak itu sendiri. Jadi proses penguraian atau penganalisian dalam pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS meliputi kalimat menjadi kata-kata, kata menjadi suku-suku kata, dan suku kata menjadi huruf-huruf. Nah, ini adalah contohnya ya, metode SAS. Tapi sebelum itu ya, dalam metode SAS ini, guru dapat memanfaatkan rangsangan berupa gambar, atau benda nyata, atau tanya jawab gitu kan, untuk menggali bahasa peserta didik. Sebelum ditemukan suatu struktur kalimat yang dianggap cocok untuk materi membaca menulis permulaan, barulah pembelajaran MMP dimulai. Nah, pembelajaran MMP dimulai dengan pengenalan struktur kalimat, kemudian melalui proses peserta didik diajak untuk mengenal konsep kata, kalimat utuh yang dijadikan tonggak dasar untuk pembelajaran membaca permulaan ini diuraikan ke dalam satuan-satuan bahasa yang lebih kecil, yang disebut kata. Nah, proses penganalisian atau penguraian ini terus berlanjut hingga pada wujud satuan bahasa terkecil yang tidak bisa diuraikan lagi, yaitu huruf-huruf ya. Ini ada contohnya ya. Jadi, guru misalkan memberikan kalimat sederhana misalkan dengan menampilkan gambar. Ini gambar bola ya. Nah, guru menampilkan gambar bola ya. Terus guru mengucapkan kalimat itu gitu. Ini bola gitu ya. Lalu guru akan menyampaikan bola biasa digunakan untuk bermain sepak bola. Nah, ayo kita menulis sama-sama. Ini bola. Lalu guru merubahnya yang tadinya kalimat sederhana itu menjadi kata gitu kan, menjadi kata, menjadi suku kata, menjadi ini bola. Lalu dirubah lagi menjadi ini bola. Lalu dirubah menjadi huruf I, N, I, B, O, L, A.
Nah, dalam metode SAS ini akan dikembalikan lagi ke bentuk sebelum huruf gitu ya, kembali lagi menjadi suku kata. Ini bola, lalu menjadi kata ini bola, dan menjadi kalimat sederhana lagi. Ini bola. Nah, hal ini akan membantu anak dalam membaca dan menulis permulaan dengan lebih baik ya. Baik, simpulannya, membaca menulis permulaan atau MMP adalah program pembelajaran utama bagi peserta didik di masa awal bersekolah. Disebut permulaan karena hal pertama yang diajarkan kepada peserta didik pada awal-awal masa persekolahan itu adalah kemampuan membaca dan menulis yang lebih diorientasikan pada kemampuan membaca dan menulis di tingkat dasar, yakni kemampuan mengenal huruf dan kemampuan menulis mekanik. Kedua kemampuan ini akan menjadi landasan dasar bagi pemerolehan bidang ilmu lain di sekolah. Metode membaca menulis permulaan diantaranya tadi metode eja, metode bunyi, metode suku kata, metode global, dan metode SAS ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.